Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan menjawab tentang pertanyaan dari saudara Usman Effendi ini. Ini memang sebuah pertanyaan, tetapi juga pernyataan. Kenapa dibilang juga pernyataan? Nanti kami jelaskan. Dan di Tunable saudara Usman Effendi ini videonya berjudul, kalau yang di Tunable ya, kalau yang di sini kontroversi mengenai Isa Al-Masih. Tapi kalau di Tunable itu tolong para mu'alaf sanggah video ini. Yang di bawah itu juga ada judul itu videonya, umat Islam juga menunggu hakim yang adil. Tapi dengan jawaban kami yang akan kami sampaikan nanti akan menjawab keduanya ini. Ini pertanyaan saudara Usman Effendi. Ini katanya orang yang murtad ya. Saya kurang paham ini. Tapi kalau kabar-kabarnya iya ini orang yang murtad. Kalau memang iya, ya udah itu berarti orang murtad ya, seorang murtadin. Begini pertanyaannya itu. Kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Kenapa Isa Al-Masih ini dikatakan hakim yang adil? Bukankah dia ini adalah seorang nabi dan rasul? Kalau memang dia ini seorang nabi dan rasul, berarti dia adalah sama dengan kita. Dengan pertanyaannya ini, kami akan memberikan 3 jawaban. Untuk jawaban yang ketiga, ini ya maaf kalau nanti makjeleb begitu ya. Karena apa? Memang ini sebuah pertanyaan, tetapi juga pernyataan, yaitu pernyataannya diri sendiri. Jadi, menyatakan diri atau menafsirkan sendiri kalau Isa alaihissalam itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Lalu dianya ini murtad tanpa bertanya-tanya dulu kepada yang lebih paham. Meski berupa pertanyaan, tetapi ada indikasi pemurtadan. Karena dikira atau menurut pemikirannya tidak akan mungkin ada umat Islam itu yang bisa menjawabnya, menjelaskannya. Karena tidak ada yang bisa menjelaskan atau menjawab, nanti diklaim ternyata Isa itu adalah Tuhan Allah itu sendiri, lalu pada masuk Kristen. Sebelum kami menjawab pertanyaan saudara Usman Effendi ini, perlu kami infokan dulu, beritahukan dulu kepada semua umat muslim tentang kristenisasi, yang mana dengan memakai ayat ini juga, dengan memakai Isa alaihissalam itu hakim yang adil. Jadi begini, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Lalu hadis ini disangkut pautkan dengan Al-Quran surat Atin, yaitu ayat 7 dan 8. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Setelah disangkut pautkan, lalu diklaim ternyata Isa alaihissalam itu adalah Allah itu sendiri, karena hakim yang adil. Jadi hati-hatilah saudara-saudara muslim, karena umat salib menggunakan ayat ini antara hadis dan Al-Quran yang disangkut pautkan. Dan pertanyaannya, kenapa dia dikatakan hakim yang adil? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang adil? Bukankah keadilan itu hanya milik Allah, hanya milik Tuhan semata? Hanya Allah yang punya keadilan, hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalau manusia tidak bisa berlaku adil. Jadi pemikirannya itu begini, kan Nabi Isa alaihissalam itu manusia biasa seperti kita-kita ini. Cuman berbeda kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi disebutkan kalau Isa alaihissalam itu hakim yang adil. Makanya di pikirannya itu Allah menjelma menjadi Isa alaihissalam. Allah menjelma manusia, begitu. Jawaban kami yang pertama, di dalam Al-Quran surat Atin ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dipahami dulu kata yang digunakan di dalam Al-Quran, yaitu biahkamil hakimin. Ini penyebutan kata untuk Allah, yang artinya hakim yang seadil-adilnya, atau hakim yang paling adil. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam di dalam hadis menggunakan kata hakim yang adil, yaitu hakaman adlan. Artinya hakim yang adil, tidak menggunakan kata biahkamil seperti kata yang digunakan pada Allah, yang artinya paling adil atau seadil-adilnya.
Jadi maksudnya begini, kalau di ayat Al-Quran itu dikatakan bi'ah kamil hakimin. Dari kata bi'ah kami ini jenis kata pembanding, yaitu jenis kata sifat untuk membandingkan dengan yang lain. Lalu di dalam kata al-hakimin ini adalah bentuk jamak, yaitu di antara hakim-hakim. Jadi banyak yang adil itu, tapi yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jumlah hakim yang adil itu banyak banget, tetapi yang paling adil yang dibilang bi'ah kami itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam termasuk di dalam al-hakimin ini, termasuk di dalam para hakim yang adil, tetapi bukan paling adil karena bukan bi'ah kami. Nabi Muhammad SAW pun adalah hakim yang adil. Al-Quran surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, yaitu Nabi Muhammad, hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan seterusnya. Nah, ini untuk saudara Usman Effendi sendiri karena tidak percaya, tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan malah keluar atau murtad. Makanya Nabi Muhammad itu bukan hakim yang adil karena kan tidak beriman. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hakim yang adil. An-Nisa yang ayat 105 juga menerangkan, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa itu sama hakim yang adil, tetapi bukan bi'ah kami paling adil, bukan. Yang bi'ah kami cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa, Nabi Muhammad itu termasuk al-hakimin, termasuk di dalam kata jamak itu para hakim atau hakim-hakim. Ini sama dengan kasusnya itu kok. Kasusnya Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini sama kasusnya, yaitu surat Al-Imran ayat 45. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah sampai di situ. Kalau umat Kristen itu, umat salib ini tidak meneruskan kalimat berikutnya dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti Nabi Isa alaihissalam bukan satu-satunya yang terkemuka di dunia dan di akhirat, tetapi termasuk orang-orang. Jadi banyak itu yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti sama dengan tadi, hakim yang adil berarti termasuk hakim-hakim yang adil, salah satunya. Karena hakim yang adil itu banyak, sama seperti ayat ini, terkemuka di dunia dan di akhirat itu banyak. Kata yang digunakan yaitu wajihan, sedangkan wajihan itu tidak hanya disebutkan untuk Nabi Isa alaihissalam saja, tetapi juga Nabi Musa itu juga wajihan. Jadi kesimpulan jawaban yang pertama, kalau Nabi Isa alaihissalam itu hakim yang adil, tidak hanya Nabi Isa saja, ternyata Nabi Muhammad juga hakim yang adil. Dan yang kata digunakan itu al-hakimin, kata jamak, berarti salah satunya saja Nabi Isa itu. Kesimpulannya juga Nabi Isa alaihissalam bukanlah Allah. Kalau Allah itu bi'ah kami paling adil. Apakah kita semua tidak bisa menjadi hakim yang adil? Tidak bisa termasuk di dalam al-hakimin? Tentu saja bisa. Misal saya jadi orang tua mempunyai 2 anak, saya menjadi imam, harus menjadi hakim yang adil untuk kedua anak saya, misalnya begitu. Di saat anak sekolah dua-duanya, saya beri ongkos itu. Ongkosnya tentu saja tidak sama. Kalau yang satu SMA, yang satu SMP, tidak sama bukan berarti tidak adil. Tetapi seadil-adilnya manusia, seadil-adilnya saya, tidak seperti Allah atau tidak sama dengan Allah yang bi'ah kami, yang paling adil. Jadi orang tua itu adalah al-hakimin di dalam rumah tangga. Jawaban yang kedua, kembali ke Al-Quran surat At-Tin ayat ke-7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Hari pembalasan ini waktu dan tempatnya di mana? Tentu saja waktunya setelah kiamat.
Tempatnya sudah pasti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi manusia, baik dan buruknya perbuatan manusia selama di dunia, masuk surga atau masuk neraka. Sedangkan di dalam hadis, Nabi Isa alaihissalam itu sebagai hakim yang adil itu sebelum hari kiamat. Tempatnya tentu saja di dunia, bukan di akhirat. Akan turun pada kalian. Isa ibnu Maryam alaihissalam berarti turun ke dunia. Jadi menjadi hakim yang adil itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menjadi hakim. Yang jadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena turun lagi ke dunia berarti menghakimi, mengadili manusia. Sama juga dengan Nabi Muhammad dahulu itu sebagai hakim yang adil juga. Tempatnya juga tidak di akhirat tetapi di dunia. Waktunya juga sebelum kiamat. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun lagi, termasuk di dalam al-hakimin, termasuk di dalam hakim-hakim. Kata yang digunakan adalah jamak, tidak memakai kata bi'ahkami. Jawaban yang ketiga, maaf kalau jawaban yang ketiga ini membuat saudara Utsman Effendi merasa kurang enak atau merasa makjelebe. Kalau saudara Utsman Effendi ini dari Islam dalam arti bukan murtadin, bertanya itu benar-benar suatu pertanyaan yang tidak diketahui sama sekali. Tetapi karena murtadin meskipun berupa pertanyaan, tapi di dalam hatinya, wah, sok tahu hatinya. Ya karena memang mengklaim atau menafsirkan sendiri kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah itu sendiri karena hakim yang adil, tidak ada orang lain yang disebut hakim yang adil. Jadi dikira Islam itu tidak akan ada yang bisa menjawabnya. Karena tidak ada yang bisa menjawabnya, lalu banyak orang Islam yang akan masuk ke Kristen. Karena terbukti Islam itu nggak ada yang bisa jawab. Ternyata Nabi Isa alaihissalam itu Allah itu sendiri. Bisa dikembalikan masa lalunya. Saudara Utsman Effendi sebelum murtad masih Islam menemukan ayat-ayat ini. Hakim yang adil, ternyata Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Nggak bisa menjawab sendiri, tidak punya jawaban sama sekali. Tidak bisa menjawab atas pertanyaan sendiri. Itu kalau menemukan ayat ini sendiri. Atau mungkin pertanyaan seperti ini diajukan dari pihak umat salib. Lalu saudara Effendi ini tidak bisa menjawabnya, lalu membenarkan, lalu murtad. Bisa jadi begitu. Karena tidak punya jawabannya, itulah orang kurang ilmu. Jawaban yang ketiga dari hadis, dan demi jiwaku yang berada di tangannya sudah dekat saatnya di mana akan turun pada kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Kalimat berikutnya itu jangan dipotong tapi dibaca, dipahami. Jangan suka nyulek ayat. Apa mau dibilang Anda ini keyakinannya itu hasil dari nyulek, hasil dari maling begitu? Nggak mau kan? Keterangan hadis ini sebenarnya juga masih ada sambungannya, tetapi kalau panjang-panjang kami juga panjang juga nanti menjelaskannya. Nabi Isa alaihissalam sebagai hakim yang adil. Hakim yang adil itu apa? Itu dibaca, jangan dipotong. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, upeti atau pajak, dan akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kami jelaskan, dia akan menghancurkan salib. Menghancurkan salib ini bukan menghancurkan salib-salib yang ada di gereja-gereja itu. Keluar masuk gereja, menghancurkan salib, keluar masuk rumah, orang umat salib lalu dipatahkan, dihancurkan. Itu bukan. Mau berapa lama kalau mau menghancurkan salib seperti itu? Nabi Isa alaihissalam itu akan menyerukan Islam. Menyerukan Islam ini adalah menerangkan kalau dirinya itu bukanlah Tuhan dan juga bukanlah penebus dosa di kayu salib. Makanya banyak yang masuk Islam, lalu gereja-gereja itu kosong, nggak ada lagi orang atau umat-umat salib, sudah tidak ada. Makanya salib itu hancur, bukan hancur secara harafiah, tetapi kosong, tidak ada penghuni, tidak ada umatnya. Makanya bacalah buku-buku Islam yang menerangkan tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis. Jangan menghakimi diri sendiri, menjustis diri sendiri, membenarkan diri sendiri, menafsir diri sendiri. Ya akhirnya murtad. Kemudian membunuh babi. Ini juga tidak membunuh hewan-hewan, babi-babi itu dibunuh juga bukan. Apa salahnya babi kok dibunuh?
Mau berapa lama juga mau membunuh babi seluruh dunia itu. Membunuh babi itu ya karena sudah pada masuk Islam, sudah tidak ada yang makan babi. Kemudian menghapus pajak. Dan itu di kalimat berikutnya akan melimpah ruah harta benda hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Lah semuanya kaya, sudah nggak mau lah harta dari orang lain itu. Dikasih-kasih ini juga nggak mau. Itu sudah dibilang sampai seorang itu pun tidak mau menerimanya. Jadi ya seperti itu perpuluhan. Barang itu nanti juga hilang sendiri. Jadi terhapus sendiri karena memang sudah tidak mau menerima, sudah kaya. Jadi saudara Usman Effendi ini sebagai murtadin mau melakukan kristenisasi dengan cara berpura-pura bertanya. Karena sudah menghakimi diri sendiri, menafsir diri sendiri. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu sebagai manusia yang berasal dari jelmaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu murtad, dan kemudian dengan berpura-pura bertanya dan yakin kalau tidak ada satupun Islam yang akan bisa menjawabnya. Sebelum melanjutkan filmnya Saudara Usman Effendi, kami mau memberitahukan kalau kami ini sama sekali tidak merendahkan Saudara Usman Effendi, tidak menghina, tidak menjustis dia itu orang yang bodoh, itu tidak, tapi membaca bagaimana hatinya, bagaimana psikologinya di saat bertanya. Dalam video itu yang pura-pura bertanya, dari awal kami hanya memakai statement dari cerita Matius ini, yaitu Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke, sekarang lanjut filmnya. Maaf kalau durasinya ini pasti panjang karena menjawab. Hanya Allah yang bisa berlaku adil. Kalau manusia tidak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena sejak dalam kandungan manusia itu adalah sudah mewarisi kesalahan dan dosanya dari satu orang yang bernama Adam. Gara-gara Adam satu orang yang melakukan kesalahan, imbasnya kepada umat manusia sampai tahun 2020 ini, Bapak Ibu. Dosa waris itu ajaran Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah mengajar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Begitu juga 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Di mana kata-kata Yesus itu mengajarkan tentang dosa waris tidak ada. Nanti kalau larinya ke perjanjian lama, berarti itu miliknya orang Yahudi. Berarti seharusnya Yahudi duluan yang mengetahui tentang dosa waris. Ternyata di dalam Yahudi tidak ada ajaran dosa waris. Ini murni dari Paulus. Mari kita lihat di sebuah ayat Al-Quran. Di situ dikatakan dalam surat An-Nisa, Allah berkata, manusia ini tidak ada yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Hanya Allah saja yang adil. Tidak ada satu manusia pun yang adil. Tetapi kalau memang tidak ada satu manusia pun yang adil, kenapa Isa Al-Masih dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain dikatakan hakim yang adil? Kenapa tidak rasul-rasul yang lain dikatakan hakim yang adil? Contohnya, Musa itu adalah hakim yang adil. Sulaiman adalah hakim yang adil. Nabi Idris adalah hakim yang adil. Nabi Ayub adalah hakim yang adil. Nah, ini memahaminya bagaimana? Mengutip hadis itu. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu hakim yang adil, dibaca baru dipahami begitu. Kan jelas Nabi Isa alaihissalam itu turun menjadi hakim yang adil untuk ini itu kan begitu. Memangnya Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Ilyasa yang disebutkan tadi itu yang akan turun? Kan tidak. Makanya jangan memotong keterangan yang ada. Di situ Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai hakim yang adil karena memang Nabi Isa yang turun itu. Kalau Nabi Musa alaihissalam yang ditugaskan turun, yang pastinya Nabi Musa yang dibilang sebagai hakim yang adil untuk membunuh babi, untuk menghancurkan salib dan lain-lain. Tapi kan ini umatnya itu dari umatnya Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Idris dan lain-lain. Apakah karena Isa ini adalah rohnya Allah? Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Apakah Isa ini dikatakan roh Allah dan kalamnya Allah sehingga Isa bisa dikatakan hakim yang adil? Dari kata-katanya yang menggebu-gebu, sepertinya saudara Usman ini tidak pernah mempelajari Islam ini. Atau mungkin belajar Islam tetapi dengan cara menafsirkan sendiri, jadi menghakimi sendiri, membenarkan sendiri. Roh Allah artinya
bisa saja Isa ini Allah itu sendiri. Jadi Allah yang zahir, Allah yang kelihatan. Karena roh Allah, bisa saja Isa ini adalah Allah itu sendiri yang kelihatan. Ini kan cuma bisa saja. Tetapi di dalam hatinya itu ngeklaim ternyata Isa alaihissalam itu memang Allah yang menjadi manusia. Bisa kok psikologi itu dibaca, itu bisa. Film terakhir dari Saudara Usman Effendi Barus kami akan menjelaskan. Jadi Isa ini sesungguhnya benar-benar roh Allah. Atau dengan kata lain, Isa ini adalah rohnya Allah, bentuknya Allah, tubuhnya Allah, kalamnya Allah, jasmaninya Allah. Apakah Isa ini benar-benar Allah yang kelihatan? Sudah banyak yang menjelaskan, termasuk saya sendiri sering menjelaskan hal ini tentang ruhullah, kalimatullah, kalamullah. Kami tidak akan memakai ayat Al-Quran lain kalau yang disebut kalimatullah itu tidak hanya Nabi Isa alaihissalam saja, tetapi juga Nabi Adam, Nabi Yahya alaihissalam, itu juga kalimatullah. Tapi kami menjelaskan dengan kata-kata itu ya. Saudara Usman Effendi pahami ini, kata-kata kalimatullah, ruhullah, kalamullah, rasulullah, baitullah, saifullah, laknatullah, itu semua adalah kata-kata yang disandingkan dengan Allah. Kalau kalimat, kalau roh, kalau kalam itu sama dengan Allah, bagaimana dengan Rasulullah? Apa Rasul sama dengan Allah? Kemudian, bagaimana kalau laknatullah? Apakah laknat itu sama dengan Allah? Cukup simpel saja menjelaskan hal itu, karena memang kata-kata yang disandingkan atau persandingan kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu begini, Pak Effendi, rumah sakit. Nah, apakah rumah sama dengan sakit? Itu kata-kata yang disandingkan. Seperti juga tuan tanah. Tuan tidak sama dengan tanah. Kalimatullah. Kalimat itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu, kalau kalimat itu, kalau bahasa Indonesia itu kata. Tetapi kalau bahasa Indonesia kalimat itu kumpulan kata. Berbeda dengan bahasa Arab. Jadi kalimatullah itu sama dengan kata Allah. Bukan kalimat Allah, kalimat itu dari kumpulan kata juga bukan. Tetapi kata Allah. Apakah kata sama dengan Allah? Jadi Nabi Isa alaihissalam bukanlah jelmaan dari kalimat, bukan jelmaan dari roh, bukan jelmaan dari kalam. Kalau itu jelmaan, berarti nanti Rasulullah itu Allah yang menjelma jadi Rasul. Baitullah, rumah Allah. Apakah Allah menjelma menjadi rumah? Sekali lagi, ruhullah, kalimatullah, kalamullah, rasulullah, baitullah, saifullah, laknatullah, nabiullah, itu semua adalah kata-kata yang disandingkan. Sama seperti rumah sakit, tuan tanah, rumah jahit, dan lain-lain. Sebenarnya menjawab seperti ini tidak perlu waktu yang lama, cukup 1 menit itu bisa. Tetapi kalau yang 1 menit ini mungkin kami akan buat video di channel Membuka Islam. Tapi di sini durasinya panjang karena kami sekalian menginfokan bagaimana itu kristenisasi agar umat muslim semua hati-hati. Alhamdulillah. Dadah guys, bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.